tengah kegelapan dunia yang porak-poranda, sebuah kerajaan bernama Grandis berusaha bertahan hidup di tengah badai peperangan. Di benteng terakhir mereka, Benteng Endor, pertempuran yang brutal tengah berlangsung. Bola-bola api menembus langit, menghancurkan dinding benteng, dan membakar tubuh-tubuh para prajurit yang bertarung dengan sisa tenaga terakhir mereka. Ork-ork buas memanjat dinding, meraung keganasan, mengguncang ketakutan di hati pasukan kerajaan. Komandan-komandan kerajaan mengacungkan pedang tinggi-tinggi. Meneriakan kisah ini dimulai di kerajaan Grandis ketika dengan suara parau, memaksa pasukan untuk bertahan walau harapan tampak nyaris padam. Di sisi lain medan perang, pemimpin pasukan ork menggelorakan semangat anak buahnya. Dengan sihir dan kekuatan barbar, mereka berubah menjadi lebih liar, lebih kuat, lebih buas. Vilion, wakil komandan Benteng Endor, menyadari kengerian yang sebenarnya. Ini bukan lagi sekadar serbuan biasa. Ork-ork itu telah memasuki kondisi mengamuk, dan sang penguasa ork sendiri akan segera turun tangan. Makhluk yang tidak hanya kuat secara fisik, tapi juga menguasai aura, kekuatan istimewa yang hanya dimiliki oleh segelintir makhluk terpilih. Dan seperti mimpi buruk yang menjadi nyata, sang penguasa ork mengaum. Sihir meledak dari tubuhnya, membakar benteng, menjatuhkan gerbang selatan. Ketika harapan tampak sirna, dari tengah mayat-mayat prajurit yang bergelimpangan, cahaya aneh mulai bersinar. Sang nekromancer telah datang. Tubuh-tubuh yang mati kembali berdiri. Bukan hanya prajurit manusia, tapi juga para ork yang telah gugur. Mereka bangkit dan menyerang. Kekacauan meledak. Pasukan kerajaan yang tersisa menatap dengan kaget, tak percaya. Siapa pria berjubah hitam itu? Dari mana datangnya? Dan bagaimana mungkin mayat-mayat bisa kembali bertempur dengan begitu dahsyat? Namun belum selesai pertanyaan mereka terjawab. Gelombang kejut kembali mengguncang medan perang. Sang penguasa ork mulai maju. Mayat biasa takkan cukup untuk menghentikannya. Sang nekromancer tahu itu, maka ia memanggil pasukan sejatinya. Dari portal-portal hitam, monster-monster berwujud mengerikan muncul. Mereka menyerbu, tapi sang ork masih terlalu kuat. Ia menghancurkan satu demi satu. Namun tiba-tiba di belakangnya, sesosok kerangka berdiri. Ia menoleh, sempat bereaksi menangkap makhluk itu. Namun pada detik berikutnya, monster lain datang dan menghantam rahangnya. Pertempuran sengit pecah. Tubuh sang nekromancer sendiri bukanlah tubuh lemah. Ia bukan sekadar pengguna sihir. Ia adalah petarung sejati. Ia bertarung dengan pedang mengalahkan musuh-musuhnya satu persatu. Tak ada yang menyangka bahwa seorang penyihir gelap bisa sekuat itu di medan tempur. Sosok raksasa dari dunia kematian ikut bergabung. Pukulan tangannya menghancurkan bumi. Tubuh-tubuh musuh terlempar. Seekor undead terbang menebarkan mana kegelapan ke dalam tubuh musuh. Dan tubuh-tubuh itu hancur dari dalam. Dalam hitungan menit, keseimbangan pertempuran berubah drastis. Sang penguasa ork terkekeh, menyebut bahwa pasukan mayat ini hanyalah gangguan. Tapi sang nekromancer menatapnya dengan tatapan tenang, lalu berkata pelan, "Akhirnya, aku menemukan tubuh yang cocok untuk menjadi rekan seperjuanganku." Mereka bertarung. Aura dan sihir saling berbenturan. Tangan sang nekromancer putus, namun tumbuh kembali. Sang ork terkejut, tapi tidak punya waktu untuk berpikir lebih jauh. Dalam satu tebasan cepat, sang nekromancer mencoba memotong tubuh musuhnya. Tapi sebuah tameng dari tulang raksasa menghalangi.
Dan di saat itulah ia sadar, ia harus berevolusi. Dari tanah, tulang-tulang bermunculan. Mereka menyelimuti tubuhnya. Tubuhnya berubah, lebih kokoh, lebih kuat. Kini ia bukan lagi penyihir biasa, melainkan pejuang agung yang ingin mengubah dunia. Sang orc menantangnya untuk duel penentuan akhir. Raungan dan ledakan mengguncang medan tempur. Semua makhluk hanya bisa menyaksikan. Tak satu pun berani mengganggu duel para raksasa ini. Namun kisah ini tak berakhir di medan perang. Jauh sebelum semua ini, di Akademi Rodland, tempat para jenius kerajaan dilatih, hidup seorang pemuda bernama Andreas Cromwell. Bagi dunia, ia adalah anak yatim piatu, murid kelas 3, penyihir lemah yang bahkan tak bisa menguasai sihir dasar. Ia dibenci, dianggap menjijikan, tak punya bakat. Tapi tak ada yang tahu bahwa Andreas sesungguhnya adalah Makoto Kanoshiro, mantan anggota pasukan khusus dari dunia lain, yang kini terjebak di dalam sebuah game. Dunia ini bukan tempat yang asing baginya. Ia tahu jalan ceritanya, ia tahu nasib para karakter, dan ia tahu bahwa dirinya akan mati dibunuh oleh orang yang mengajarinya. Karen, profesor nekromansi di akademi. Namun ia menolak takdir itu. Ia akan menjadi lebih kuat. Ia akan mempelajari segalanya. Ia akan bertahan hidup. Dengan kemampuan uniknya, dual core, yang memungkinkannya menggunakan sihir sekaligus ilmu pedang, dan satu pilihan yang akan menentukan segalanya, kemampuan evolution.